Tidak. Penyesatnya siapa? Aduh, parah nih Pak Jack nih. Yang tidak mengaku dia datang sebagai manusia. Bang Ardiansyah, silakan buka kameranya Bang Ardiansyah. Udah saya buka barusan. Tapi sebelum Oke, sekarang ya sebentar. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Ardiansyah nih. Bang Ardiansyah, Oh, iya. Gimana, Yesus datang gimana? ke dunia sebagai apa Bang Ardiansyah? Ya, Sebagai kalian manusia. jangan bersekong. Oke, mantap, bukan antikristus. Lisa, Yesus datang ke dunia sebagai apa? Manusia. Mantap, bukan antikristus. Pak Effendi, Yesus datang ke dunia sebagai apa? Nah, mulai. Pak Effendi? Tuhan dan Juru Selamat. Ah, ini penyesat nih, karena tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam adalah umat yang benar menurut ajaran Kristen. Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Oke, saya bacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya ya. Sebab banyak Tadi penyesat padahal bilang- telah muncul. Tadi dia bilang manusia kan Nah. Uni. Sekarang Iya, dia berubah iya, lagi nih. memang dia berbelit-belit. Dengar ya teman-teman ya. Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Sekarang saya tanya. Teman-teman, siapa yang mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Kita ulangi. Bang Ardiansyah, Yesus datang sebagai apa? Oke, saya bikin malu kamu sekarang Rifa ya. Tunggu sebentar. Saya bikin malu kamu sekarang Rifa ya. Ah, Saya ngomong bukan ya, antikristus. saya bikin malu Lisa, kamu ya. Yesus datang Berarti sebagai apa? Yesus yang datang, Yesus datang sebagai apa? manusia. Lisa, Jadi Yesus siapa mantap, bukan sebenarnya? antikristus. Effendi, Sebelum jadi Yesus manusia dia datang ke siapa? dunia sebagai siapa? Sebelum dia jadi manusia siapa? Sebelum dia jadi manusia Dia nggak siapa? ada, belum lahir, Ayo, jawab. belum lahir, bukan siapa-siapa, belum lahir. Maka itu bodoh kamu tuh. Baca itu Dari mana kamu tahu? Ya mana? Mana tunjukkan kalau Yesus sebelum dia adalah manusia, dia Yesus Tuhan, mana tunjukkan? Kristus datang sebagai manusia. Bisa jadi dia keong racun sebelum jadi manusia. sebenarnya apa? Bisa jadi Dia jadi keong sebenarnya racun. siapa? Ayo jawab. Tukang Ayo, pargoy. sebenarnya jawab siapa? Ya bisa jadi dia hantu Kalau belau, kamu bisa nggak jadi dia percaya- adalah ya bisa jadi dia hantu belau. Kalau nggak Emang percaya sejak kapan datang dia jadi sebagai Tuhan? manusia, berarti kamu yang penyesat. Apaan sih nih orang nih? Kalau Dengar, kalian Effendi. penyesatnya. Saya Dalam kasih kitab saran kamu, semua orang Effendi. di malam hari ini. Ya, jangan dengarkan penyesat di dalam komal-komal ini ya. Kita kasih tahu aja. Sudah jelas-jelas di kitab kamu, barang siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia penyesat. Ardiansyah mengakui sebagai manusia, Lisa mengakui sebagai manusia, Maka saya saya akui bilang, sebagai manusia. kalau ada Maka dalam ayat ini kami bukan penyesat. Lu bilang dia Tuhan, Effendi bilang Tuhan. Kalian berdua penyesat antikristus. Ya, Tuhan menjadi manusia. Dia mati di Apa? tiang salib Tuhan. Iya. Bukan. Oh, berarti Jadi Tuhan lu mati. Maksudnya gini, Tunggu, gini. Effendi, Nah, gua jawab Effendi dulu, bentar, gua Effendi. jawab dulu. Tuhan lu Iya, mati di tiang gua- salib. Lu Diam jangan dulu, tanya gua sama nggak dia, sama lu. Rifa, lu tanya sama gua. Effendi, Lu Tuhan tanya lu sama gua. mati di tiang Lu tanya salib. sama gua. Lu tanya sama gua. Effendi, apa nih orang nih? Gua. Lu tanya sama Apa nih gua. orang? Jangan tanya sama dia. Kenapa sih ini orang? Kenapa nih orang? Ini kenapa sih mabok? Effendi. Mabok orang. Mabok ciu nih. Mabuk Sabar darah dulu, Tuhan. Bang Jack. Bang Jack sabar Jadi dulu. nanti, orang di sini mau diskusi Pak Jack, Oi. Sabar dulu, Pak Jack. Sabarlah. Dijelaskan. Sabar, Pak Jack. Iya makanya Pak Jack, aduh luar biasa Anda ini ya, luar biasa sekali ya. Bukan, kalian diskusi tapi mau menang sendiri. Oke, Pantas stop kan dulu, Anda stop. pergi ke salon ya, sampai nggak pakai baju begitu ya. Supaya apa? Supaya memang Anda itu supaya santai, Apa? bisa Ayo. tenang. gitu. Framing, Makanya framing, pergi ke salon. framing. Karena otak Anda itu udah mulai nggak beres. Kok Apa? gimana sih? Framing. Udah. Aduh. Biar aku tengahin ya. Aku tengahin boleh nggak aku tengahin? Diam, giliran. Oke, Bang Ardiansyah, silakan Bang Ardiansyah. Tadi Ya aku Effendi mau tengahin ngomong ya, apa, aku Effendi? tengahin ya. Teman-teman aku tengahin. Izin ya. Uni Rifa masih monitor ya, Uni. Jangan kemana-mana, Uni. Ya, aku Toilet tengahin. bentar boleh ya? Aku tengahin. Oke, 6.900 mata memandang. Jangan lupa subscribe channel Bang Ardi ya. Subscribe channel Bang Ardi nih di sini. Ya, ini ada nih. Ya. Subscribe ya. Nih channelnya Bang Ardi. Caranya gimana? Caranya biar nggak keluar dari TikTok adalah klik link yang ada di bio TikTok saya tuh. Klik aja link ini. Di bio TikTok saya ya, diklik linknya, nah udah masuk ke situ ya. Ini didukung lah channel-channel muslim ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah gitu. Klik link yang ada di bio saya. Nama channelnya adalah Bang Ardi gitu ya. Nah, biar nggak
tegang, santai ya, santai, tenang, Bang Jack, tarik napas dalam-dalam, hembuskan sedikit demi sedikit selama 1 tahun, sabar dulu, tenang, oke. Udah ya. Silakan dilanjutkan. Wah, mau kabur Bang Jack Unit udah kalah kemana? ya? Udah kalah ya? Woi. Bang Jack udah kalah ya? Mau kabur ya? Kalian tuh kebiasaan Jangan tau gak? kabur. Komal kalian tuh kebiasaan. Saya nggak pernah kabur di kalangan kalian. Cari duitnya. Iya. Ya udah diam-diam dulu Yang ada situ, diam-diam. selama ini yang ada sedih Udah, diam-diam. mute Jangan banyak ngomong. Bang Jack tuh laki-laki. Saya ini wanita sama Uni Rifa. Tapi kok Bang Jack tuh lebih banyak omong daripada kami berdua. Aduh, parah nih orang. Tahan dulu, ngomongnya giliran. Ini ngerocos saja kala-kala Di-mute mulut lah. keluar bebek nih. Iya tahan makanya giliran. Diam-diam dulu situ, tenang-tenang dulu. Di mute Oke, lagi. lagi. Jangan di mute terus dong. Ya udahlah. Jadi gini, kayak kita ke diskusi ya. Promosinya aku udah selesai. Aku udah selesai promosi, ya. Sesuai dengan data yang ada di Bible Anda nih Bang Jack dan juga Bang Effendi yang telah dibacakan oleh Unirifa. Saya tanya ya, sesuai dengan di Bible. Yesus datang sebagai apa? Bible aja kagak benar. Apa? Pak dulu yang jawab. Ya, sebagai manusia. Yesus datang sebagai apa? Ya Sebagai sudah, manusia. selesai kan, bukan Tuhan kan berarti? Loh. Yang disalib, sekarang saya Kalau- tanya, pada saat Yesus disalib, dengerin dulu Bang Jack, dengerin Ya, dulu. ya, Pada ya. saat Yesus disalib, Yesus masih di dunia bukan? Iya. Ya, berarti yang disalib manusia kan, karena disalibnya di dunia, betul? Tunggu dulu. Betul? Saya jawab dulu ya. Hai, ini kena satu. ini Bang. Kebiasaannya Udah satu lagi kena. begini nih. Ngejebak saya nggak pernah kena dari dulu Iya. nih. Loh, sekarang saya tanya, Bang Jack, dengerin. Yesus datang ke dunia sebagai manusia, betul? Ya. Betul? Sebagai manusia ya, Nah, betul ya. Yesus Betul ya? disalib di dunia atau Saya disalib tanya di dulu. sorga? Saya tanya dulu. Sabar Sebelum- dulu, sebelum sebagai manusia, dia sebagai apa? tenang dulu Bang Jack. Sabar. Kamu kan tanya, Yesus Nabian. ketika disalib, ketika disalib di Nabian. sorga, udah kena. Kamu kan tanya saya tanya lagi Ya dong. udah Kamu Bang pengen Effendi saya tanya, Bang Effendi. Bang Tunggu, Effendi tunggu. saya tanya. Kamu- Udah. Itu kebiasaan. Bang Jack gak mau jawab. Kamu tanya loh. saya satu, saya tanya kamu satu. Sabar dulu Bang Jack, sabar Kamu dulu, tanya saya tenang satu, biar dapat saya tanya poinnya kamu Bang satu, itu baru Jack. fair. Aduh Kamu Bang Jack tanya saya satu, lah. Sabar itu dulu. saya tanya kamu satu, itu baru fair. Sabar dulu, sabar. Tenang Yesus Bang datang Jack. sebagai manusia. Yesus Sabar, datang sebagai sabar dulu Jack. Ya Allah. saya. Sekarang Bang Tunggu Effendi saya tanya Bang Effendi. Bang Effendi saya tanya sekarang. Jangan mau jawab Effendi. Dah. Yesus disalib di dunia atau disalib di sorga Bang Effendi? Silakan. Yesus datang sebagai manusia. Silakan Bang Effendi, disalib di dunia atau disalib di sorga? Coba Sekarang saya tanya saya Bang tanya Effendi. Silakan dijawab dulu Bang Effendi. Jawab Oke, Bang Effendi. disalib di dunia. Hah? Disalib di dunia. Oke. Ya. Ketika Yesus disalib di dunia, berarti yang disalib manusia atau Tuhan? Nggak benar di mute terus. Benar nggak benar. Kalian takut sama saya. Yang disalib manusia apa Tuhan? Udah kebiasaan kalian memang. Kalau udah takut kalah begitu. Pak Jack, enggak. Pak Manusia Jack tuh apa Tuhan yang itu disalib? enggak. Bagus banget deh. Oke. Terusan. Bukan, ayat ini menjelaskan. Yes, diam dulu, giliran. Ini manusia apa sih, jenis apa ini? Bang Jack ngalah lah Bang, dia perempuan loh Bang, ngalah lah. Masa nggak mau ngalah sama Iya, perempuan malu sama lah. istrinya yang sebelah tuh, malu sama istrinya yang sebelah tuh. Ngalah lah, Disuruhnya Bang dia takut diam Jack. sama istrinya. Istrinya pun disuruhnya kayak gitu tuh. Kacau orang ini. Oke, sekarang saya tanya Bang Jack, saya lanjut ya, Bang Jack, saya lanjut. Yesus disalib di dunia atau disalib di sorga? Jawab. Saya jawab ya. Ya. Disalib di Jawab ya. dunia Udah atau ditanya sorga? itu baru jawab. Saya Silakan, jawab ya. Jawab. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia sebagai apa? Wow, Kenapa ditanya kata apa, sebagai? jawabnya apa? Saya Kamu nggak tanya, fair, Mama. Yesus Ditanya. disalib di dunia atau disalib di sorga? Saya tanya. Gini, kamu nanya mau, ditanya nggak mau Adiansa. Saya gini loh Bang, Kamu- jawab aja kamu pertanyaan mau saya. menguasai. Yesus disalib di dunia atau disalib di Kamu sorga? Ini mau pertanyaan. menguasai
diskusi, jadinya lucu buat saya. Gimana Dari lah ini dulu kamu Unirifa? begitu, Mas. Unirifa Saya gimana? Ini terus, mulutnya kan? kalah sama perempuan ini. Ini perempuan kalah ini, Bang. Emang kalian mesti digituin, kalau enggak kalian akan saya anak-anaknya. Loh, lah ini pertanyaan simple. Yesus disalib di sorga Iya. atau dunia? Yesus Ya, disalib, ya di bumi. di bumi, di dunia kan? Iya, iya. Nah, berarti manusia Lalu kan? apa? Manusia kan? Iya. Berarti yang disalib Tubuhnya. manusia kan? Tubuhnya seperti manusia. Ya. Loh, kok ketawa? Kok ketawa? Kena lagi. sebagai Ya berarti yang disalib manusia bukan Tuhan. Rohnya, tetap roh Tuhan. Nah, Dia nggak paham, Bang Ardi. ya kan? Udah Nggak paham lanjut sampai aja sana, Unirifa, nggak pernah Unirifa, nyambung. bah, capek pula bah debat sama dia. Contohnya, Udah. saya kasih tahu contohnya ya. Saya kasih tahu contohnya ya. Saya jelaskan ya. Contohnya gini. Contohnya gini ya. Dengar saya ngomong ya. Contohnya gini. Yesus, dia manusia secara daging, rupanya seperti manusia. Tetapi dia adalah Allah yang maha tahu. Contohnya apa? Ketika dia menyuruh muridnya mancing ikan di danau. Yesus bisa tahu loh. Ikan yang pertama yang akan kamu pancing, di situ ada 4 dirham. Ada koin 4 dirham. Yesus tahu. Lalu ketika Yesus akan pergi ke satu tempat namanya Bethphage, dia akan masuk ke dalam sebuah kampung. Di dalam kampung itu pun Yesus sudah tahu akan ada Mama ada Lemon keldai. juga tahu hal-hal banyak. Itu banyak itu peramal-peramal yang tahu. Mama Molen, Mama Lemon, Mama Molon. Itu tebak-tebakan. Itu tebak-tebakan. Ya buktinya banyak yang kejadian Anda kata-kata harus mereka. tahu belajar Banyak tentang dukun-dukun yang peramal. tahu. Anda nggak nyampe sana. Bahkan Anda nggak sama-sama. banyak Peramal itu- banyak peramal yang tahu Peramal tentang apa yang akan itu- terjadi ke depan. Jadi udah deh, nggak usah ngawur. Anda salah. Sekarang gini deh, Peramal ketika itu kamu bisa benar, bilang, bisa salah. Tuh, kalau kamu ngomong nggak mau ngalah sih. nih susah kalau jadinya. seandainya kamu dari tadi saya Susah diam sama loh. perempuan ini satu Udah lu ini. turun, emang iya lu lebih perempuan daripada perempuan. Ya iyalah, karena lu kayak begitu. Iya lu iya betul lagi lebih Lu perempuan ngomong daripada gimana, perempuan. nggak mau kalah. Iya Sama lu siapapun lebih nggak perempuan mau daripada kalah kalau perempuan. ngomong. Lu memang nggak pernah kalah. Lu akhirnya nggak Memang pernah tidak sadar. pernah kalah. Jadi memang Nggak jadi pernah supaya sadar. ngomong Kelakuan supaya lu tuh kalah kayak makanya lu apa? cerewet gitu. Supaya gua Gitu kalah lu loh. ngomong Iya. cerewet gitu. Iya. Oh, jadi Kalau dengan lu- kecerewetan lu ngalahin perempuan, makanya lu jadi perempuan gitu. Jack, sejauh ini saya Udah di lah, room kamu saya nggak bikin pernah saya loh, Jack. terus. Jack, dengar ya, Jack. Sejauh ini di room saya nggak pernah ada keributan seperti Udah. ini, Jack. Udah. Dan baru kali ini antum naik di sini, Anda naik ke sini baru ada keributan seperti Itu ini. Dan Anda ini, iya, karena Anda. Turunin, Risa. Turunin aja, turunin. Anda tuh Iya, iya, kita takut, kita takut. Ini manusia Aku jadi sama ini. pandangan- Kami nggak takut sama Iya, iya, Anda. kita takut. Cuma Anda ini Saya tidak takut. ada etika, tidak ada adabnya di sini. Saya takut merinding. Saya takut Sampai banget nggak pakai merinding baju, saya. ngomong yang Takut. dibilang duluan. Oke, silakan Bang Saya Rahmat. takut. Aduh. Bang Rahmat, silakan Bang Rahmat. Buka kameranya Ya, Bang terima Rahmat. kasih. Halo Jack, selamat malam Jack. Apa kabar Jack? Buka kameramu. Ya sabar, aku tanya ini. Enggak, buka kameramu dulu. Nih. Biasanya kamu Iya. pasien tuh ngapain lari ke sini? Kenapa? Bukan lari ke sini, biasanya kamu kan pasienku. Pasienmu di mana? Waduh. Kamu ngomong sama saya nggak pernah menang kok di tempat Mikana juga. Nah, sekarang aku tanya nih. Tanya apa lagi? Boleh, bentar. Bentar ya. Halo, assalamualaikum Muni, Rifa, host, Bang Ardiansah Ya, semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Nah, dulu ya. Bentar Sebelum dulu kamu Jack, ngomong Rifa ini tadi. udah sampai nih. Jack nih. Kamu diam dulu, Jack. Kan dulu. Masa saya nggak boleh ngomong? Manusia jenis apa ini? Kamu ini Jack. mempermalukan kaum laki-laki saja. Sabar Jack. Nanti ku kasih jatah Jack. Sebelumnya mau kasih Unirifa, paketnya udah mendarat di Padang Sumatera Barat ini. Nah, udah. Jack, aku mau nanya ini Jack. Apa Jack apa kamu tuh? Orang baru gede Matius kamu tuh. 7:21 Jack. Kenapa? Enggak, Ayo, aku tanya ini. bahas. Kamu tahu nggak bahas ya. tulisannya seperti apa? Tahu. Coba baca. Ya. Baca ayatnya. Hah? Baca. Loh, Bukan kok setiap nggak orang baca? berseru-seru.
Nah, ya. Bukan setiap orang berseru-seru Tuhan Tuhan akan disembah. Ya. Nah, bukan setiap Apalagi? orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaanku, Jack, Ya. di mana tertulis kehendak Bapak di sorga menyuruh kamu menyembah Yesus? Gimana? Di mana tertulis dalam Alkitabmu atau dalam ajaranmu bahwa kehendak Bapa di sorga salah satunya adalah menyembah Yesus? Iya. Oke ya. Yesus ketika dia lahir pun dia sudah disembah Yang oleh kutanya, Jack, di mana tertulis ayatnya yang menyuruh bahwa Ini ada- kehendak Bapa salah satunya adalah menyembah Yesus? Ayat-ayat. Oke. Kau tahu ayatnya? Oke. Nggak usah Saya jawab ya. waktu kecil, ayat. Saya jawab. Kalau saya mau jawab, kamu diam, jangan kata-kata kalah kamu. Ya, yang minta disembah itu iblis, toh gak? Yang kutanya apa, Jack? Iblis pernah mencoba Yesus, sembahlah aku. Ada ayatnya Akan kuberikan enggak seluruh kamu dunia disuruh ini. menyembah Yesus? Maka itu, sekarang kamu bahas tentang Matius 7, 21, 23. Macet. Matius 7, 21, 23. Ya, Matius 7 larinya langsung ke penyembahan kepada Yesus. Maksudnya apa? Kutanya sekarang, Jack, kau nyembah Yesus enggak? Aku nyembah Yesus. Nah, stop dulu. Kau nyembah Yesus tuh. Di dalam Ya, Matius 7:21 ya. dikatakan, bukan setiap orang yang Ya. berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Ya. sorga, melainkan dia Ya. yang melakukan kehendak Bapakku. Yang masuk ke dalam sorga yang Ya, melakukan lanjut. kehendak Bapa Lanjut, atau tidak, lanjut. Jack? Ya, melakukan kehendak Bapa. Nah, ada 2 poin nih. Yang pertama, kau mengakui Ya. tadi bahwa kamu menyembah Yesus. Yang kedua, kamu mengakui Ya. bahwa syarat masuk surga itu adalah mengikuti perintah Ya. Bapa atau kehendak Bapa, betul? Iya. Iya. Yang Kehendak Bapa ketiga itu apa? pertanyaanku, di mana ayatnya tertulis salah satu dari kehendak Bapa sebagai syarat masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah menyembah Yesus? Silakan jawab ayatnya. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Firman Tuhan katakan ya. Bentar ya. Saya buka Alkitab nih langsung nih. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan kata itu. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga ya adalah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi mereka masuk neraka atau tidak masuk sorga bukan karena memanggil dia itu Tuhan. Jelas. Ayatnya bukan bilang ini, karena kamu memanggil saya Tuhan, Tuhan, maka kamu tidak menerima hidup yang kekal. Bukan itu. Sesat kamu itu semua. Jack. Langsung ya. Jack. Tunggu sebentar. Stop Coba, dulu, Jack. Rahmat. Diam dulu. Enggak, jangan kau usah khotbah, ini bukan gereja, Jack. Ini bukan gereja, Jack. Tunggu. Saya Kau terusin lain dulu. ditanya, lain dijawab Terusin kau. dulu. Loh, ini kan ayat yang kamu baca tadi. Iya. Yang ku minta di mana Bahas ayatnya ini. tertulis bahwa kau Saya disuruh bahas. menyembah Yesus. Saya bahas ini. Kamu kan buka Ada ayat ini. nggak Saya buka ayat tertulis ini. tuh? Ya. Saya buka ayat ini ya. Ya, Matius sambung ayat 22 ya. Pada hari terakhir orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, udah jelas Tuhan nih. Kok di tengah-tengah situasi ini dia masih tetap bilang manggil Yesus itu Tuhan? Telinga sehat nggak? Takut nih, Telinga takut nih mulai sehat. ngoceh nih. Takut nih mulai Kata ngoceh nih. Dayat, ketika Yesus mengatakan yang masuk surga adalah orang yang mengikuti Takut. kehendak Allah Ya. Bapa, Iya. di mana Bapa pernah berkehendak untuk kau sembah Yesus. Telinga sehat kan? Jack, kamu nggak ada lanjut. bahasa lain kah selain kata TAKUT? Hah? Iya. Biasanya Ini masalah- orang yang mengucapkan kata itu tuh untuk dirinya sendiri. Kamu kalau takut bilang takut, jangan kalian takut. bermain. Itu bukti takut. Diam kamu, diam. Aku punya hak di sini. Diam kamu. Kalau kamu takut turun aja. Kamu minta turunin bilang, jangan bilang aku yang nurunin. Kan kamu bisa turun sendiri. Dia malu mau turun. Nah, tuh kan? Nih, ini bernarasi ya, ini jebakan Batman buat dia. Pertama, ada 2 Bentar, poin ya. Sekali lagi Uni, kita ketawa jamahan dulu Min.
Jadi teman-teman, saya nggak ada nurunin dia ya. Saya nggak ada nurunin dia. Dia yang lompat sendiri ya. Dia lompat sendiri. Ini, Ya. bos. Jadi ini kan ada satu lagi nih, Bang Effendi, dia Kristen juga kan? Nanti Iya. nanti kita ini mau kasih apa ini bagus, kasih- ini bagus. Ya, ini Kristen. Ini bagus. Ini bagus. Kita kasih makanan rohani buat si Jack. Tapi sebelumnya jangan lupa kalau yang mau beli skincare aku silakan di DM akunku ya. Unirifa ya. Ya, silakan DM akun Unirifa Rifa 01 dan Rifa 02. Lanjut. Jadi si Jack tadi bilang, dia itu adalah orang penganut Sabelian, penganut ajaran Oneness. Dia tidak percaya dengan Tritunggal. Dia adalah orang yang bersama dengan Mikana menganut bahwa Yesus itu menjadi manusia. Maka yang mati itu adalah Tuhan. Nah, sementara tadi dia ada ayat yang mengatakan barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia itu antikristus. Maka seharusnya dia bertentangan dengan dirinya mengatakan bahwa yang mati di tiang salib adalah Tuhan. Kenapa? Yang mati di tiang salib itu adalah kedagingan Yesus, daging Yesus. Maka itu apa? Manusia. Tapi dia bilang yang mati adalah Tuhan. Padahal barang siapa yang menerima Yesus sebagai bukan sebagai manusia itu adalah antikristus. Jadi dia sudah kontradiksi. Yang kedua, tadi Rahmat mempertanyakan, di mana Yesus mengatakan yang masuk kerajaan surga yang mengikuti perintah Bapa. Berarti orang Kristen harus mengikuti perintah Bapa. Maka mana perintah Bapa untuk menyembah Yesus? Tidak pernah ada, teman-teman. Nah, dan diksi penari, saya bilang penari diksi. Orang yang hanya memutar-mutar lidahnya untuk membenarkan doktrinnya. Sebenarnya dari tadi saya sudah blunder. Dia sudah blunder ya. Dia sudah selesai dengan mengakui bahwa Yesus datang sebagai Tuhan yang cosplay jadi manusia. Itu adalah antikristus. Karena Tuhan sendiri mengatakan, kitabnya sendiri mengatakan Yesus harus diakui sebagai manusia. Inilah bejatnya atau bobroknya otak mereka yang hanya membenarkan doktrinnya tanpa mau membuka logikanya untuk membaca kitab sucinya. Dan mereka tidak berdebat dengan kita, tapi mereka berdebat dengan Betul, kitab Unirifa. sucinya. Ya, silakan Sepakat. Effendi. Aku dulu. Boleh nggak aku? Ya, aku dulu. Sebentar. Teman-teman, aku juga mau sebelumnya iklan sedikit ya. Nah, aku punya serum ini, teman-teman, punya Fresh and Body Serum ini lotion, Iklan semua, teman-teman. hebat. Jadi satu kali penggunaan. Aku sebelum disuruh Uni aku duluan ya. Ya. Soalnya Uni selalu ngingetin gitu. Jadi satu kali penggunaan aja, teman-teman, ini udah kelihatan ya hasilnya ya. Seperti itu. Oh, Ini- tolong gede. Ya. Udah. Sabarlah, boy. Oh, belum. Wah, lama kali, Bang. Iya, bentar. Aku gedein layar aku dulu lah. Ya, udah. Silakan. Nah, ini apa nih kitab sucinya? Tunggu loh. Dihilangkan ini ya, dulu aja, nggak ini ya. apa-apa. Nah, ini yang tadi udah aku pakai dan yang Iya. sebelahnya belum. Tuh, kelihatan nggak ya? Jadi satu kali penggunaan aja ini udah kelihatan. Selain itu, teman-teman, aku juga mau infokan ke teman-teman, di sini kita ada bisnisnya juga. Teman-teman bisa punya penghasilan mulai dari 400-an per hari sampai jutaan. Bagaimana caranya, Kak Lisa? Kalian masuk aja ke DM aku, tinggalkan langsung nomor telepon kalian. Nanti biar admin aku yang menghubungi kalian, seperti itu ya. Jadi untuk yang ibu rumah tangga, bapak-bapak yang ingin punya penghasilan tambahan atau anaknya yang ingin punya penghasilan, bisa langsung masuk ke DM aku. Nanti kita akan bantu melalui grup WA ya, teman-teman. Kita akan bimbing melalui grup WA dan juga nanti ada pembinaan melalui Zoom YouTube seperti itu. Masuk grupnya free, teman-teman. Masuk grupnya free. Jadi tinggalkan aja nomor teleponnya di situ. Nanti admin aku yang akan menghubungi kalian, masukkan ke grup WA seperti itu ya. Ini langsung kelihatan, teman-teman. Ini tadi yang udah aku pakai dan yang ini belum. Oke, lanjut. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku Lisa Winner 49. Ya, teman-teman, bantu ikutin ya untuk itu. Untuk YouTube-nya itu belum ada postingan, teman-teman. Baru satu postingannya, itu pun aku dibikinkan dari dari salah satu pusat dakwah, teman-teman. Nah, jadi aku nggak tahu main YouTube, itu dibantu disupport oleh salah satu pusat dakwah ya, seperti itu. Dan juga bantu juga untuk follow akun aku yang kedua, yaitu Lisa Winner 02 ya, teman-teman. Biasa aku naikin tuh akunnya seperti itu. Oke, Bang Ardi, silakan dilanjut, Bang Ardi. Tolong gedein saya punya data sesuatu. Oke, tunggu sebentar. Saya ada data penting ini. Bang Ardi kan moderator, bisa gedein sendiri. Nge-lag di tempat Ya aku. nggak sopan lah, saya yang gedein diri sendiri nggak sopan lah. Kan ada host. Ya, teman-teman, Jelek, sebelum Abang. Bang Ardiansah jangan lupa di follow akun ini ya, akun sahabat Unirifa, akun saya semuanya ke Bennett guys, kecuali ini. Waduh. Nge-lag, Udah belum? Bang. Ini, Bang.
Abang coba gedein sendiri. Nge-lag di tempat Lisa, Bang. Seriusan ini nge-lag. Nge-lag. Aduh, kasihan pula bah Iya, hostnya ini. soalnya handphone Lisa mulai panas nih. Ada panggilan masuk, silahkan diangkat. Shalom, Ah. ada panggilan masuk, silahkan diangkat. Shalom, ada panggilan Loh. masuk. Siapa tuh? Siapa itu? Siapa tuh? Bang udah gede nih. Silakan Udah Bang gede Ardi, belum? sah. Udah. Udah. Bang udah, Bang. Pak Effendi di mute dulu aja. Pak Effendi di mute dulu aja. Udah gede belum? Udah. Udah, tapi gelap. Wah, jangkrik lampu mati di sini. Wah, malam-malam lampu Bukan mati. salah pula. kita ya. Teman-teman jangan langsung Teman-teman. masuk ya teman-temannya, masuknya ke DM saya aja ya, kirim nomor Iya. teleponnya di DM saya aja. Soalnya ini udah ada yang masuk ke WA saya nih, Bang. Seram juga saya. Izin dulu ya. Udah belum? Abang, Udah abang. belum? Ibu-ibu izin dulu ya. Bah, Ya. pula bah, aku mau nunjukin data. Ya, tahan dulu Pak Effendi, tahan dulu. Dah, Bang. Bang Ardi, silakan. Oke, Aku mau apa-apa. nunjukin data dulu. Oke. Ya, Boleh, buka lah. Ya, sebelum nunjukin data, aku mau promosi channelku Bang Ardi. Sebelum nunjukin data ya, di subscribe teman-teman. Nggak usah keluar dari TikTok ya. Klik link yang ada di bio TikTok saya. Bagi teman-teman yang mau aja sih, gitu ya. Bagi yang nggak mau, aku nggak maksa, tenang aja. Tapi wajib subscribe ya, itu aja sih. Yuk, silakan. Diskusi yuk. dilanjut, Bang Ardi. Ya, silakan Bang Ardi. Bang Rahmat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Izin dulu ya, Bang Ya, Bang. di sini- Abang ya. Bu, izin dulu. Jangan dulu Siap, Bang Effendi, aku mau nanya Bang Effendi dulu pertanyaan yang tadi sama Jack. Buat. Boleh nggak Bang bentar Istri aja? saya lagi mengandung. Oh iya. Jangan usah dipaksa Rahmat. Iya. Next time naik lagi kalau punya kesempatan next dan time, waktu Bang Effendi. Sehat selalu dan Amin, amin. terima kasih dengan santun ya, luar biasa, apresiasi buat Bang Effendi, semoga bahagia selalu ya. Terima kasih Pak Effendi. Angin lagi. Lanjut teman-teman. Bah, ngelek Bang aku. ada. Bang, Teman-teman, Bang, ada. jangan lupa Ngelek, dibantu. Ngelek. Ngelek. Gimana nih Layar biar moderator gak aku, nge-lag. tolong lah ya. Moderator aku mana nih? Nge-lag di tempat aku juga. Soalnya HP Coba aku jadi mana? ini moderator. Jadi ini moderator bisa. Bisa nih, bisa Uni. Cuman ini dari Oh ya, lisanya akun nih. Uni yang akun Uni ada yang udah jadi moderator kan? Wah, coba pakai ini. Ini ada 56 orang nih. Ya bentar nih masuk pakai akun yang udah jadi moderator. Oh, ini yang nyamuk emang. Oke. Kok kita rasanya panas banget sih hari ini ya Uni ya? Karena penontonnya banyak banget, Dek. Wis, aku metu sih. Loh, gak kena, Bu. Loh, kok iso marah-marah gak kena, Bu? Ntar nih coba cek yang mana yang udah jadi moderator. Oke, yang satu lagi berarti. Bentar ya, Dek, sabar ya. Bang Rahmat, salam kenal ya Bang Rahmat. Iya, salam kenal juga Kak. Ya mohon maaf sambutannya kurang baik tadi. Kita baru jumpa ya Kak ya. Kemarin pernah satu room juga sama Rashid ya. Ya. Saniko. Ya. Waktu itu saya dimintain jadi host di situ. Sejak kapan buka Komal Kak? Udah lama? Kurang lebih baru 1 bulan. Kayaknya baru 1 bulanan deh, atau belum 1 bulan kayaknya. Pantesan soalnya kan baru kelihatan juga kan. Biasanya nggak pernah nampak tuh. Aduh, sorry guys, saya nggak tahu mana yang akun saya yang jadi moderator di Lisa ini. Ayo cari lagi yang apa yang teman seberang tuh yang mau naik tuh. Bang Ardi bantu carilah Bang Ardi. Mardi udah turun. Ada tuh, ada di bawah Bang Ardi. Oh. Bang Ardi moderator juga soalnya. Aku ini nge-lag nih. Moderator aku entah kemana nih. Buka Komal kayaknya dia. Udah cek nggak ada yang jadi moderator.
Perasaan Uni pernah minta jadi moderator ya? Udah dihapus. Bentar Uni, Lisa jadikan ini dulu sebentar. Bentar Uni. Oh Bentar ya, ya. udah ini aja. Ada 2 akun Uni yang dijadikan moderator. Yang satunya yang followersnya 100-an lebih ya. Oh, yang oke, satu berarti itu yang juga. akun 1. Oke. Oke, pakai yang Uni itu, pakai Kang, yang Pak. itu aja. Oke, siap. Ya, siap. Siap. Sabar ya teman-teman ya. Yang non muslim silakan naik ya. Ntar saya bantu Lisa buat mengatur yang naik. Jadi Kak Lisa, kalau si Jack tadi sebetulnya Sudah nggak jadi moderator lagi, Dek? Oh, memang bisa berhenti otomatis gitu nih. Nggak tahu, di sini nggak ada pemberitahuan. Nah, justru Uni nggak lihat notifikasi orang yang biasanya kan lihat Uni notifikasi. Ini aja coba jadikan ini moderator. Bentar Uni. Bang Rahmat tadi mau tanya apa? enggak, tuh cuman aku mau bilang tadi kalau Jack itu udah lama tuh jadi pasienku tuh, si Jack itu. Dia kan, Uni juga udah pernah Iya. mendebat apa. Dia tuh nyerocos, emang kata dia supaya mengalahkan Uni dengan cara nyerocos. Dia dari dulu begitu. Jadi Uni nggak Karena terlalu dia cuma mau modal jongot downgrade. bebeknya aja. Digeram ya. Seriusan nggak pernah saya ketemu orang kayak gitu ya. Biasanya tadi saya langsung tendang gitu. Dan itu baru dikasih kesempatan. Pikir bagus, ternyata lebih Enggak, itu dulu dia blunder terus itu. Sebenarnya dia blunder terus, cuman dia memutar-mutarkan terus. Contohnya tadi itu kan, udah jelas-jelas itu dalilnya. Dan bahkan dia bertentangan itu dengan kalau dia katakan Yesus mati, justru dia benar-benar antikristus sebagai Tuhan ya. Karena oke. saya menghargai 23 dia orang karena ini. dia buka kamera aja tadi Uni, makanya tak biarin. Tapi mulutnya Teman-teman, nggak baik sekali. saya coba naikin satu orang yang saya Bang Rahmat tadi mau bilang apa? saya naikkan penyalip. enggak, cuman mau bilang itu sih kalau si Jack itu memang udah udah lama juga itu, tapi biasanya dia memang di komalnya si Mikana tuh, si Living karena memang mereka Iya, itu jadi sama Wanes. Oh gitu, dia bertiga tuh satu paket gitu. Iya, satu paket Oh, tuh ya. gitu. Saya nggak tahu Mikana, nggak tahu siapa lagi satu tadi tuh. Si Living. Living. Saya nggak tahu, tapi kayaknya mereka mantau saya terus deh, karena biasa mereka masuk ke DM saya juga. Saya nggak pernah ke rumah Ya, mereka. nggak apa-apa. Kayaknya mereka Mereka khawatir penasaran aja sama deh. saya yang ini ya. Kayaknya Iya, mereka mereka ngefans khawatir sama saya akan ya. bisa jadi mereka pengen beli itu serum apa tadi biar putih. Lotion, Siapa dek yang lotion, udah masuk lotion siapa? body serum Lisa. Iya. Mereka pengen beli itu. Coba disapa yang udah masuk. Di layar Lisa belum ada Uni. Oke, saya sapa ya. Penyalip, halo, buka camnya penyalip. Robin Pardede silakan dibuka camnya. Robin Pardede dibuka camnya. Robin, selamat malam, bisa mendengar Robin suara saya? Pardede, silakan dibuka camnya, brother. Di sini persyaratannya yang harus membuka cam supaya tidak terjadi memudahkan menista agama ya. Silakan dibuka Baik, terima camnya. kasih Pak Robin. Oke, terima kasih. Baik, Pak Robin, tema kita Pak pada Adi. hari ini kitab suci Pak Robin. Mau menanggapi terkait tema kita atau mau bertanya kepada Pak Rahmat dan juga Uni Saya Rifa? sebagai narasumber saja buat saudara-saudaraku ya. Jadi kita suci Baik, berarti. Nanti silakan, dari Pak pihak Robin. Kristen. Hah? Dari pihak Kristen, silakan. Ya, saya Kristen. Bapak mau Baik, silakan, Pak. ditanya berarti? Hah? Bapak mau ditanya berarti? Mau menyampaikan dia, Uni, Boleh, mau boleh, menyampaikan. Oke. Perwakilan dari Baik, Kristen izin gitu ya. Oke, Ya. silakan. Izin saya bertanya kepada Bapak sebagai pembelajar Kristologi secara otodidak. Izin silakan Bapak jelaskan keyakinan Bapak. Kami tidak memaksakan. Oke, Bapak, apakah Bapak penganut Tritunggal? Saya penganut yang Maha Esa. Bukan penganut Tritunggal ya? Bukan, saya nggak penganut buatan manusia. Oke. Apakah Bapak mengaku Yesus sebagai Allah sang pencipta alam? Dia itu manusia, Bukan pencipta. bukan pencipta. Yang pencipta itu bahkan juga Allah dan yang lain-lain. Yesus itu bukan pencipta ya. Pencipta adalah yang Maha Siapa Esa. yang? Maha Siapa Esa. dia yang Maha Esa? Siapa Maha Esa dia? itu adalah ruh yang suci. Namanya? Yang Maha Esa.
Oh, namanya Yang Maha Esa. Yang tidak bisa Dan dia dipikirkan bukan oleh Yesus. manusia, yang tidak bisa Iya. dipandang secara logika manusia itu. Ya, dan dia bukan Yesus ya. Bukan. Oke. Ya. Dan dia tidak bernama ya. Allah, ya. Karena itu buatan manusia. Saya ya. nggak percaya kepada yang namanya buatan manusia. Gitu Niri Pak. Ya lanjut. Gini loh Pak, Yang Maha Esa itu yang buat siapa? Yang Maha Esa itu yang buat ruh itu sendiri. Jadi penguasa. Coba kuasa. buktikan kepada saya yang membuat Yang Maha Esa itu adalah ruh. Ini Mana? tanpa nama. Jadi sebenarnya yang Maha Esa itu Iya. tanpa nama. Jadi dia nggak tidak ada bernama. namanya. Iya. Berarti Nggak Tuhan Anda memiliki tidak nama. bernama. Yang Maha Esa itu tidak memiliki nama, ya. Makanya kalau ada Iya. Tuhan memiliki nama Santai itu aja bukan Pak. Tuhan. Ya, Ya, pasti itu menurut santai. Anda. Kalau ada namanya Tuhan memiliki nama itu Minum bukan air putih Tuhan. Pak. Ya itu menurut Anda. Iya, bukan menurut saya, menurut ruh. Pak Robin, Pak Robin. Ruh siapa? Dari napas dulu Pak. Yang Maha Kuasa itu. Pak Robin. Iya. Saya biasa orang Medan begini, sama-sama Sumatera Barat, ya. Enggak lah, saya nggak gitu. Di Uni Sumatera Barat ini. Iya, Ya, tapi saya nggak iya. gitu. Iyalah, nggak apa, nggak. Enggak, saya nggak gitu Pak. Oke, nggak apa-apa yang kalau gitu. Biasa dong Sumatera keras-keras. Ya, adikku Dayak, maaf. Ya, ya, silakan lanjut, Uni. Biarkan Lisa dulu mengatur. Silakan. Susah napas aku dari tadi. Kenapa sih malam ini kan? Pak, saya mau tanya satu sama Bang Robin, Bos. Oh, boleh. Silakan. Anak Silakan. lama. Ya, silakan. Bang Robin, saya juga dari Sumatera Barat, Bang. Panggil Bapak. Oke lah, Pak Robin. Jangan abang, yo. Yo, Saya juga. ya, Bu, yo. Jadi saya mau tanya kepada Pak Robin berdasarkan dari pernyataan yang Pak Robin sampaikan tadi bahwa Tuhan Pak Robin itu yang Maha Esa tanpa nama, begitu? Benar. Ya, Sekarang saya tanya Pak Robin punya kitab suci enggak? saya tidak hanya punya ruh. Pak Robin enggak punya kitab suci? Tidak. Pertanyaan saya berikutnya, Bagaimana? Silakan. bagaimana Pak Robin mengetahui dan mengenal Tuhan Pak Robin Nah, ini bahwa Tuhan Pak Robin itu adalah ruh yang maha suci, maha esa, sementara tidak ada panduan yang Pak Robin pelajari, Pak Robin dapatkan dari data yang tertulis di dalam kitab suci yang Pak Robin imani. oke, terima kasih buat anak kami rahmat. Bagaimana saya mengetahuinya? Karena saya sekarang masih hidup. Dari situlah saya mengetahuinya. Orang gila hidup nggak Pak? Orang gila hidup nggak Pak? Ah, gimana? Orang gila hidup nggak Pak? Ya hidup. Nah itu ruhnya dari siapa? Jadi jangan salahkan orang gila. Orang gila juga ruhnya dari Yang Maha Esa. Nggak gini Ya, Pak. kamu jangan Gini, pernah Pak. menghakiminya. Saya bertanya tadi, kalau Iya. Pak Robin tidak punya kitab suci, dari mana Pak Robin tahu kalau Tuhannya maha suci? Pak Robin menjawab bahwa Pak Robin itu hidup. Betul? Ya, dari ruh yang suci. Nah, ruh yang suci itu memberikan pengetahuan kepada Pak Robin melalui apa? Melalui ruh saya. Berarti ruh Tuhan yang maha suci berkomunikasi dengan ruh Pak Robin. Benar. Itu tepat, itu tahu. Kira-kira perkataan yang disampaikan oleh ruh yang maha suci kepada ruh Pak Robin, kata-katanya seperti apa, Pak? Kata-katanya yang benar, yang suci, yang tidak bercacat dan yang tidak bernoda. Begitu. Jadi ruh itu ada dua ya, anakku rahmat. Ruh halus itu namanya ruh dajjal atau ruh iblis dengan ruh suci. Makanya ini harus dilawan. Ruh dajjal, ruh yang enggak suci itu harus dilawan dengan ruh suci. Ya, biar tahu. Begitu ya buat anakku rahmat. Biar lebih paham. Bapak gerejanya apa, Pak? Pak. Gereja saya, tubuh saya sendiri. Saya nggak memiliki gereja. Iya. Lanjut. Bingung ya Pak, bingung ya anakku ya. Bingung. Bapak, saya mau tanya. Bapak setara nggak dengan Yesus? Oh boleh. Gimana? Bapak setara dengan Yesus. Bapak setara nggak dengan Yesus? Dengan Yesus sama manusia kan? Nah begitu nih. Jadi jangan Makanya sih. bingung. Agak susah nih, agak susah. Yang satu ini emang agak susah kita, Pak. Jangan susah lah rahmat. Kita nggak ada yang susah ya, karena kita sama-sama ciptaan yang Maha Esa ya. Jangan ada yang susah. Benar. Kita semua sama-sama dikasihinya.
ya, termasuk juga anak kami Dayak Kalimantan. Ya, sungguh bahagia kita punya Yang Maha Esa Bapak, itu. habis ini iya, saya mau bernarasi, diam dulu boleh ya? Gimana? Oke, silakan. Tadi saya silakan. diam. Oke, boleh. Bapak Mau mute bicara, dulu. silakan. Bapak Ya tolong Uni, mute. kendali di host Uni. Ya Bapak silakan di mute. Oke. Kalau nggak ada yang diam, saya mute. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang 4,6 ribu orang yang menonton. Tugas saya hanyalah menyampaikan, dalilnya adalah surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu tugas saya. Andai pun saya bermujadalah bil ahsan, itu metodenya di ajaran Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kecoa itu Tuhan dan mengatakan dirinya sendiri adalah Tuhan, kita tidak diberikan kewajiban untuk memahamkan mereka bahwa mereka salah, tetapi dengan mengeksplor pemahaman mereka, bagaimana cara mereka meyakini keimanan mereka, itu adalah dakwah. Jadi kenapa saya dari tadi santai, buat apa saya membantah? Yakin cinta itu tidak bisa dibantah. Jangan pernah membantah orang yang jatuh cinta. Jangan pernah nasihati orang yang jatuh cinta. Jangan pernah menasihati orang yang sudah yakin dengan keyakinan. Nah, tetapi yang perlu kita debat, saya sudah katakan apa yang akan saya perdebatkan. Kalau klaim tidak sesuai dengan realitas, saya debat. Kalau pengajaran tidak sesuai dengan sisi akademis, saya debat. Tidak bertolak belakang dengan akal, bertolak belakang dengan hati, itu kan saya debat. Dan yang paling penting yang harus saya debat, wallahi ini harus saya debat, adalah ada orang di luar Islam yang bukan Islam memberikan sudut pandang, ideologi, gagasan, penjelasan terkait Islam tidak sesuai dengan Islam. Wallahi ini kewajiban saya harus bantah. Tapi kalau ada umat Kristen menjelaskan keyakinannya, dia katakan bahwa botol kecap adalah Tuhan, kenapa saya harus bantah? Mantap. Justru saya harus eksplor itu. Justru saya harus naikkan bahwa ada orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Ya untuk apa? Supaya kita bersyukur akan nikmat iman Islam, supaya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru. Allah perintahkan taqilun, tadabbur, tafakkur. Dan ilmu pengetahuan itu dalam ranah kajian akademis itu bisa didapatkan dari beberapa metode: eksperimen, dan juga pewahyuan. Eksperimen dan eksperimen atau ranah saintifik ini tidak ada kaitannya dengan wahyu. Makanya para ateis, orang-orang pecinta saintifik itu tidak percaya kepada wahyu. Tetapi orang-orang beriman, mereka mengambil informasi selain saintifik, yaitu wahyu. Dalam Islam, wahyu itu di atas saintifik. Saya sudah pernah bahas dengan Kemas. Kenapa saya katakan wahyu ilahi itu di atas saintifik? Kalau saintifik uji dulu baru tahu kebenarannya. Kalau wahyu percaya dulu, diuji ternyata masih benar. Ini wahyu Allah. Maka saya katakan wahyu Allah di atas saintifik. Amin. Dan wahyu Allah memuat dua dimensi, logik dan beyond logik, bukan unlogik. Beda. Sesuatu yang sudah terbukti 80%, namun 20% belum terbukti, kenapa harus menolak yang 80%? Ketika ada 80% kecacatan dalam kitab suci, 20% belum bisa dibuktikan cacat atau tidak, masih ambigu, kenapa diterima yang 20%? Ini metode saya menerima kebenaran. Dan teori kebenaran itu ada 9 kalau saya tidak salah. Kebenaran koherens, kebenaran pragmatis, kebenaran kebenaran korespondensi, kebenaran performa. Jadi kebenaran itu sesuai dengan, contoh, kebenaran subjektif itu ada dalam ranah ideologi, dalam ranah teologi, betul. Tetapi Islam menariknya adalah agama yang mana ketika kebenaran disampaikan itu koherens, dan ketika disampaikan kebenaran ini setelah diuji saintifik, ternyata yang terjadi justru banyak yang membenarkan apa klaim Al-Quran. Maka inilah perbedaannya dengan
kitab-kitab lain. Nah, jadi saya tidak mau downgrade, memaksakan orang yang sudah katakan botol kecap adalah Tuhan dengan mengatakan ini botol kecap bang. Maka saya tidak akan menasihati orang yang semacam ini. Tidak ada gunanya. Al-Quran katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci pintu hatinya karena mereka menolak. Mereka telah menolak, Allah bantu mereka, dikunci pintu hatinya. Jadi kalau mereka memilih untuk membuka, Allah yang akan bukakan. Maka hidayah itu ibarat kalung mutiara, diputus satu di bawah akan tercurah semuanya. Maka ketika ada orang yang mencari ilmu pengetahuan, dia dapat apa yang dia cari. Maka Bapak Robin ini biarkan saja dengan ideologinya. Saya tidak akan bantah. Kenapa? Bukan ideologi Buat saya. apa? Bukan. Dengan ideologi yang Maha Esa. Begitu ya? Iya, oke lah, Apa terserah. menghakimi sama manusia. Iya, iya. Itu saja, lanjut. Oke. Tadi udah mantap menerima Pak. Ya oke. Bang Rahman sama Bang Ardi, silakan mau berdiskusi dengan Pak Robin. Pak Robin, silakan. Kali dia nggak mana gitu. Ya, saya mau berdiskusi dengan Pak Rahmat aja. Gimana Pak Rahmat? Nyamat aja dia. Jadi begini Bang, memang yang disampaikan oleh Unirifa tadi ya betul, benar adanya. Sama seperti saya juga, seperti Bang Ardi, Unirifa, kita tidak bisa sampai kepada wahyu tanpa melalui perantaraan para nabi dan rasul. Nah, kita tidak sampai kepada Tuhan tanpa ada pewahyuan yang menjadi perantara pengetahuan kita, baik dalam konteks ibadah, keyakinan, dan lain sebagainya diatur di dalam kitab suci sebagai panduan hidup di muka bumi ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tanpa nabi, tanpa rasul kita tidak bisa. Tanpa nabi, tanpa rasul, tanpa wahyu kita tidak bisa sampai kepada Tuhan. Bagaimanapun itu penjelasan dan pemahaman. Karena keyakinan dan konteks beribadah mengenal kepada Sang Khalik itu harus ada panduan yang disampaikan oleh keyakinan kita itu sendiri. Contoh, dalam Kristen mereka mengimani tentang adanya Bible, dan kebenaran Bible itu mereka yakini disampaikan oleh orang-orang yang benar, walaupun sejatinya kita sebagai orang Muslim, apalagi ini yang sifatnya kritisi ya, yang suka kritik terhadap suatu kitab suci, ya kita tidak percaya, tapi kita harus menghargai juga bahwasanya mereka mendapatkan keyakinan kepada Tuhan itu adalah melalui wahyu gitu. Nah, sama seperti kita di dalam Islam, kita juga ada wahyu dari Tuhan sebagai panduan hidup untuk mengenal diri kita dan mengenal bagaimana konteks ketuhanan yang semestinya, yaitu ada di dalam Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, di awal tadi saya coba Bang Ardi berdiskusi dengan Pak Robin ya. Pak Robin setelah saya tanya, dia enggak punya kitab suci, kemudian enggak punya gereja, lalu dia meyakini bahwasanya Tuhan itu roh yang maha suci, maha esa, tanpa ada nama, tanpa ada panduan yang memberitahu kepada beliau, melainkan hanya komunikasi antara roh Tuhan yang maha suci dengan roh dia sendiri. Nah, begitu Bang Ardiansa. Itu sekilas sebagai pengantar untuk Bang Ardiansa. Selanjutnya silakan dipertanyakan oleh Bang Ardiansa apa yang perlu kira-kira dipertanyakan. Saya menanggapi dari Unirifa tadi ada teori kebenaran korespondensi itu. Pak Robin sepakat nggak dengan teori kebenaran korespondensi itu? Sepakat. Ya, setuju. Oke, apa itu teori kebenaran korespondensi, Pak? Nah, teori kebenaran itu tanpa diketahui oleh manusia, tanpa ada panduan, ya, daripada manusia. Ya, itu. Oke, nggak apa-apa, Pak. Saya luruskan ya, Pak ya. Ya, boleh, silakan. Oke, teori kebenaran korespondensi itu adalah teori pernyataan itu disebut benar jika sesuai dengan fakta. Paham, Mbak? Paham, Mbak? Dengan fakta, tapi dengan fakta bagaimana? Pak Robin, silakan buka kameranya dulu, Pak. Ini gimana ini? Oke, gini Pak, Pak Robin dibuka dulu kameranya. Nah, oke ya. Oke ya, Pak Robin dibuka dulu kameranya. Oke. Dibuka mute-nya Pak, mute-nya dibuka aja.
dibuka dulu mute-nya, Dek. Anakku, Kalimantan. Udah. Udah. Ya, makasih. Bisa gini. Rahmat. Awal Rahmat. Oke, jadi gini Pak. Ya, silakan. Ya, teori korespondensi itu sesuatu itu dianggap benar jika sesuai dengan fakta yang ada. Itu teori kebenaran korespondensi tuh namanya tuh. Paham sampai sini, Pak? Ya. Paham? Ya, terima kasih. Oh, nggak apa-apa Pak, sama-sama. Di dalam kitab suci kami Pak, di dalam kitab suci kami, semua pernyataan-pernyataan dari Al-Quran sampai detik ini, sebagian besar sudah, saya bilang sudah ya, sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Sudah, ya. Sudah bisa dibuktikan. Itu siapa? Nah, saya mau tanya dulu ya. Yang membuktikan kebenaran itu siapa? Oke, para ahli misal gini. Misal begini. Al-Qur'an mengutarakan bahwasanya ada api di dalam lautan, Pak. 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Al-Qur'an menarasikan ada api di dalam lautan. 1400 tahun yang lalu belum ada penelitian, belum ada, Pak. Belum ada penelitian itu. Abad ke-1920, abad ke-1920 itu baru ditemukan ternyata betul ada api di dalam laut, Pak. Ada gunung berapi di dalam laut ternyata. Tapi jadi yang mengetahui ada api itu siapa? Yang mengetahui ada api di dalam laut itu siapa? Peneliti, Pak, peneliti. Nah, berarti manusia kan? Iya, manusia. Oh, berarti berdosa kan? Makanya saya nggak percaya dengan manusia. Apa? Nggak percaya saya dengan manusia. Loh, karena kita nggak bahas subjektif, Pak. Kita nggak bahas. Loh, gitu. Kita nggak bahas subjektivitas, kita bahas objektivitas. Sama, kami juga nggak percaya sama Bapak. Bapak manusia, kami juga nggak percaya. Iya, itu makanya saya bilang. Makanya Bapak percuma ngomong, kami nggak percaya. Soalnya Bapak manusia. Lanjut Bang Ardiansa. Melalui ruh. Nah, itu baru saya percaya. Nggak gini, Pak. Oh, gimana? Yo, lanjut. Gini. Yang Bapak tahu nggak bedanya subjektivitas dengan objektif, Pak? Kalau itu dari manusia, nah itu saya nggak percaya. Saya nggak tanya itu, Pak. Bapak tahu nggak apa bedanya subjektif dengan itu nggak tahu, objektif? saya nggak tahu. Yang penting itu bahasanya ketinggian, Bang Ardi ini kalau Bapak itu udah lah nggak tahu. Iya. Dikasih tahu ngeyel. Tahu. Udah jelaskan. Yang penting selagi itu nanti dari manusia. Bapak bukan Bapak bukan nggak tahu, tapi Bapak sok tahu. Bukan sok tahu, yang saya maksud selagi itu dari manusia saya nggak percaya. Ya sama, kita juga nggak percaya. Bapak kan manusia. Lanjut. Oke, selagi dari manusia. Oke, Pak. Oke, selagi dari manusia, Bapak nggak percaya, betul? Benar. Bapak percaya nggak baju itu bisa menutupi badan? Gimana? Bapak percaya nggak baju sama sempak itu bisa menutupi badan? Percaya nggak? Percaya. Hah? Nggak percaya. Ngapain Bapak pakai sekarang? Copot. Kalau nggak dipakai, saya nggak percaya. Copot. Lepas itu. Ya lepas bajunya Bapak, lepas. Kenapa saya percaya? Karena saya lepas. Loh, iya lepas itu kan dari manusia. Itu kan dari manusia. Tadi kan ini. Sekarang saya enggak, saya tanya. Baju ini dari manusia atau bukan? Saya tanya. Gimana? Baju dari manusia bukan? Baju bukan dari manusia. Dari mana? Baju itu dari bahan benang. Yang buat benang siapa? Yang buat benang siapa? Yang memintal benang siapa? Yang memintal benang ya benang itu sendiri. Bingung kan? Bingung. Enggak, kami nggak bingung, Pak. Kami cuma nggak nyangka aja gitu. Kesimpulan aja ya, kesimpulannya. Saya simpulkan bahwasanya saya barusan berdiskusi dengan orang gila tuh. Ini kan manusia, makanya saya nggak percaya. Iya nggak apa-apa. Saya simpulkan dulu, Pak. Balikkan. Iya, saya simpulkan dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Jadi
kita sudah bisa melihat sendiri ya, teman-teman di bawah juga bisa melihat sendiri bahwasanya yang sedang berdiskusi dengan saya pikir manusia, ternyata kotoran bernyawa. Itu dari saya. Apa? Aja itulah. Nah ini Nggak bagaimana apa-apa. saya mau mengatakan bahwa saudara itu adalah Islam yang diridhoi sama Allah. Nggak usah, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Bapak, Bapak kotoran bernyawa enggak? Bapak percaya enggak? Walaupun saya orang Enggak, Bapak percaya enggak? Loh, kok Bapak percaya? Kok Bapak percaya yang bilang manusia loh? Bapak dikatakan Gimana? Mang Ardiansah kotoran bernyawa. Bapak percaya? Gimana? Saya percaya. Bapak dibilang kotoran bernyawa. Loh, katanya nggak percaya kalau manusia. Kok ini percaya? Iya, karena udah nyata. Bapak kotoran bernyawa. Kecuali tadi dia belum sebutkan, saya nggak percaya. Kecuali tadi yang dia sudah disebutkan, saya nggak karena sudah nyata. Aduh. Emang seru Bapak. Mbok ya Keren Bapak. tobat, Pak. Iyalah, harus keren lah kita. Mbok ya. Bapak itu udah tua. Mbok ya Aduh, ya Allah, jatuh tobat apa? lah. Masa pola Dengar, berpikirnya ya, kayak yang gitu. menobatkan Pantesan saya, Uni yang nyerah dari menobatkan tadi. saya, Ternyata kayak yang sah. gini. Oke lah, doakan saya biar ditobatkan sama yang menciptakan saya. Iya, Amin. amin, Saya doakan amin. Bapak Semoga yang Bapak terbaik. Iya, gitu. ditobatkan. Manusia Iya, mendoakan semoga saya. Bapak. Berarti Bapak percaya saya Ada mendoakan manusia Bapak? mendoakan saya. Ya, Bapak percaya, Dik? saya mendoakan Bapak. Nggak percaya. Kalau mendoakan saya percaya, tapi kalau nggak doakan saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Doakan sekarang. Saya Yang mendoakan manusia, Pak. Doakan. Hah? Doakan sekarang. Yang mendoakan manusia bukan? udah mau kiamat dunia ini. Jangan. Ya, silakan Bang Rahmat. Silakan Bang Rahmat. Silakanlah doakan saya, biar saya percaya. Mungkin gitu. Pak, ini Pak. Ya, silakan anakku Rahmat. Woi, doakan woi. Anakku Rahmat, doakan woi. Banyak kali ceritamu Rahmat. Udah doakan aja. Banyak kali ceritamu. Udah doakan aja. Jangan banyak kali ceritamu Rahmat. Cepat doa Rahmat. Ya, benar kita awal ini. Mana pula awak? Kalau kayak gini susah juga didoakan Pak. Aku kalau kayak gini ya gimana ya? Salah satu Ini ngajarin lagi. Kawan. salah satu syarat mendoakan diri kita ataupun orang lain itu adalah yakin begitu ya Pak ya, yakin. Benar. Jadi aku pun kalau mendoakan Pak Robin ini kepada Tuhan ya gimana ya bukan apa kayak kelihatan. Gak yakin kok. Gak yakin kok dek. Gak yakin si Rahmat. Aduh, si Rahmat sendiri udah gak yakin. Misal nih Pak, aku mendoakan Pak Robin kan. Bisa. Misal gini Pak, misalnya kan aku mendoakan Pak Robin kepada Tuhanku supaya diberikan ini itu bla 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 Kepada diberikan. Tuhanku, kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semua manusia. Jadi gini Pak Robin, aku kan mau mendoakan nih. Iya, Doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, ya Iya, Tuhan. mantap. Nah, berikanlah Pak Robin ini itu gitu kan. Ya. Akan mintanya nih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Pak Robin. Ya. Aku untuk meyakinkan Tuhan itu susah Pak Robin kalau tipikalnya yang didoakan seperti Pak Robin. Jangan kita atur Tuhan. Minta saja. Ini Pak Robin, Tuhan itu memberikan sesuatu kepada makhluknya sesuai dengan kesanggupan makhluk menerimanya gitu loh. Tuhan itu Maha Penyayang, ya. Sekalipun kita sudah banyak dosa dimaafkan kok, disayangin kok. Gak usah, minta aja. Jangan atur Tuhan. Ya Rahmat, anakku, jangan atur Tuhan. Jadi Pak, kalau di sana berapa harga tua steko sekarang Pak? Tua, saya nggak pernah minum tua. Iya, aku juga nggak pernah minum racun tikus Pak. Tapi kalau harganya aku tahu. Ya, aku harganya juga aku nggak tahu. Oh gitu. Kenapa? Karena aku nggak percaya sama Tuhan. Nah, aku tadi ngiranya Bapak baru balik gitu kan. Berarti kau percaya sama racun tikus? Aku nggak percaya. Makanya aku nggak tahu harganya. Itu Pak yang di belakang Bapak ada lemari atau kulkas, Bapak percaya nggak kalau rasanya keras? Kalau udah aku makan aku percaya. Belum makan nggak percaya. Coba dulu Bapak, coba dulu Bapak. diicipi dulu Pak. Dimakan dulu Pak. Dulu Bapak tokokkan Suruh kepala apa Bapak. orang tua.
Masa jangan menjadi orang tua? Nih, aku juga nggak percaya kalau lemari kayu yang di belakang bapak itu keras. Cobalah dulu bapak antukkan kepalanya kalau sakit. Nah itu, karena belum kita makan, makanya kita nggak percaya. Ini namanya tindakan yang penting, tindakan. Dicoba dulu Pak Robin, dicoba dulu diantukkan Makanya kamu kepalanya disuruh ke aku, orang tua, ataunya aku yang menyuruh orang anak-anak, bukan orang tua yang menyuruh anak-anak menyuruh orang tua, kebalik. Nah, itu udah salah, makanya aku nggak mau. Astagfirullah ya Allah, bisa gini ya, Allah. Komal ini ya. Kita hanya canda gurau ya. Dan Siap, siap, Pak. Malah bilang ya Allah nih. Karena kami Astagfirullahaladzim. ya saya minta maaf kalau ada perkataan saya kurang lebihnya, saya minta maaf. Saya ya. juga minta maaf ya Pak Robin jika perkataan sama-sama, saya dengerin dulu, saya belum selesai ngomong. Saya juga minta maaf Pak Robin. Jangan bawa-bawa saya ya. Enggak. Saya juga minta maaf Pak Robin. Jika perkataan saya kepada Pak Robin ternyata benar semua, dan jika perkataan Pak Robin ke saya salah semua, saya minta maaf ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Juga, jangan egois ya cara memperkatakannya, makanya saya nggak percaya. Dan perkataannya Iya, egois enggak. harus. Ya itu dari Pak Rahmat tadi. Dari Pak Rahmat tadi Pak, bukan Nah, saya. dibawa Pak Rahmat tadi yang egois. Ya, Pak Rahmat. Coba minta maaf dulu Pak Rahmat. Dulu ya. Terima kasih buat Iya, semua ya. terima kasih Pak Robin, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mohon maaf ya Pak. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi merasa berdosa aku bah. Nggak ada host, nggak ada yang lebih agak menggigit gitu. Ada. Ada. Coba ke sawah, cari tikus atau cari ular, menggigit itu. Bang Ardiansyah, saya serahkan sepenuhnya sama abang. Carilah bang orang bang. Nah itu Bang Ardiansyah udah diserahkan sepenuhnya tuh bang. Tinggal mau diapain pun terserah. Dan sepenuhnya. Apa dulu nih yang diserahkan? Hanya yang diserahkan. Tamunya silakan. Pastikan Ya, dulu, udah lah, nih ya. Bang Ardiansyah pastikan dulu ibu negara udah tidur tuh ya. Bang Ardiansyah lagi di kos kali. Enggak, aku di rumah. Oke ya, teman-teman di bawah, aku akan naikkan dulu ya. Kita cek satu persatu. Tapi Ini saya jangan. naikin. Ini saya naikin. Ya, ya. Ini. Silakan Uni. Silakan Uni. Halo Nyolat, silakan buka cam. Perkenalkan diri Anda. Bentar. Agak gelap ini. Oke, Nyolat. Baring lagi. Kenapa nggak pakai baju Nyolat? Duduk. Biar Duduk. ya biar sopan. Kasihan Oh, iya, pakai baju dulu, 4,6 ribu yang menonton. Ya pakai baju dulu ya. Ya. Uni Rifa, Anda Uni Oh tahu iya, nggak? Uni. Ini sambil Tahan dulu, Bang nunggu Rahmat. Bang Rahmat, saya merespon yang di YouTube ya di YouTube-nya Uni dan juga teman-teman yang lain nih, kan ada beberapa channel YouTube yang nayang ini lebih dari 5 kayaknya nih yang saya lihat nih. Nah, itu kan banyak yang nanya channel YouTube-nya Dayak Kalimantan Malap. Channel YouTube saya itu Lisa Winner 49, teman-teman. Tulisan Ini acara apa yuk? Tahan dulu, Abang, saya lagi iklan. Channel YouTube saya Lisa Winner 49. Saya sudah tuliskan di ini ya, di apa namanya di stiker, tapi nggak timbul nih teman-teman. Jadi tulisannya biasa aja, Lisa LISA WINNER 49 gitu ya. Bang Rahmat ketawa kenapa? Aku kan baru gabung nih sama Komal Kak Alisa ini kan. Kalau aku lihat-lihat karakter Kak Lisa ini agak mirip 11-12 sama Lina Wijaya. jahat kali. Ya, Kalau 11-12 sama Uni nggak apa-apa. Ini 11-12 sama Lina Wijaya. Ya Bang ya, kurang as. Maksudnya Kirain ketegasan gitu loh kalau Lina Wijaya. Tapi banyak teman-teman yang biasa tapping dan juga Bang Ardi sempat juga menceritakan dia. Kenapa Bang ngomong kayak gitu? Bang segitunya kak aku nggak seneng aku nih. Iya ini tamunya nih udah siap tuh. Tamunya Bang Nyolat. Tapi serius, apa alasan abang bisa bilang aku seperti itu? Silakan.
Dari segi ketegasannya kalau sama Lina Wijaya juga nggak bisa menye-menye, beda. Kalau dengan Komal-Komal yang agak-agak santai, kalau Lina Wijaya kan harus apa? Harus tegas, disiplin gitu. Nggak ada tawar-menawar di sana, nggak ada toleransi. Berarti positifnya ya, dari segi positif yang abang bilang ya. Positifnya bukan akidah keyakinannya, tidak, ketegasan pribadinya. Ini ada Nyolat nih. Tuh teman-teman, jadi kalian jangan ini dulu ya, jangan yang ngambil yang tidak positifnya ya. Dari segi positifnya teman-teman, karena Bang Rahmat ini melihat dari pakai mata lebahnya, bukan mata lalat ya. Paham kan? Yang sama mata lalat ya. Nyolat kasih. Ini sudah selesai, lanjut tuh sama Pak Nyolat tuh. Silakan Udi. Nah, rasanya kayak video call kita ya Pak Nyolat ya. Udah Dayat nanti aja. Ini sudah makin malam. Oke, Nyolat, halo selamat malam. Bisa perkenalkan diri Anda Islam atau Kristen? Islam lah. Oke, Nyolat, ini ruang diskusi lintas agama di mana kami para apologet dan membuka ruang untuk dialektika itu mempersilahkan orang-orang non-muslim untuk bertanya terkait agama Islam ataupun bertanya tentang komparasi lintas agama. Nyolat, apa yang mau disampaikan? Non-muslim ini ya. No, kami No, Muslim Muslim. kami, Bang. Kami memprioritaskan orang-orang non-Muslim untuk bertanya. Jadi kami meminta yang naik itu adalah orang-orang non-Muslim. Makanya ini ada Ratu Entok juga, naikin sebentar ya, karena ada Ratu Entok mungkin ada yang disampaikan. Jadi Nyolat, apa yang disampaikan sebelum kita terima teman-teman non-Muslim? Abang Rahmat aja dulu yuk. Abang Rahmat. Oh, beliau narasumber di sini. Ada yang mau disampaikan? Sebelum saya turunkan Anda, silakan. Ada yang mau disampaikan? Karena kita hanya menerima untuk yang non-muslim saja di atas. Yang ini narasumber nih, yang di atas. Silakan. Langsung tutup kamera. Oke, turunkan, Nyolat masih ini bisa turunkan respon ya. saya 5 detik dari sekarang, silakan. 5. Oke, izin Uni turunkan karena Uni yang naikin ya. 2. Ya. Izin Lisa, Uni naikin Ratu Entok dulu ya. Ini mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ratu Entok. Halo Kak Entok, ada yang mau dibuka? Kakak bisa buka cam nggak? Karena kalau di Koma Saudari kita ini, beliau meminta untuk setiap narasumber itu buka cam. Ya, mohon maaf ya, Begitu. mohon maaf ya. Halo, Uni kangen aku. Iya sayang. Iya, jadi Tarna. saya sering di sini sekarang karena pertama saya nyaman dengan cara Lisa mengatur Komal. Yang kedua beliau wanita, saya juga wanita, jadi insya Allah kami sama-sama bisa saling backup dan bisa saling menjaga begitu. Nama dia juga menjual tuh, namanya menjual. Aku gitu baca nama dia, Dayak Kalimantan Mu'alaf. Ini aku yakin ini bisa gong, ini bisa besar nih namanya. Insya Allah doakan saja. Cuman buat Bapak Robin tadi itu, Bapak Robin ya tadi namanya itu. Dia itu sedikit lagi kalau dideketin sama, maksudnya dia dekat sama orang Islam yang benar, dia bagus tuh. Bisa insya Allah. Pelan-pelan insya Allah. Niat kita kan bagus ya, mensiarkan Islam. Karena dia tadi udah bilang Yesus itu manusia kayak saya, katanya. Maaf ya kan. Ya. Udah tinggal itu. Jadi tinggal orang setidaknya dia tidak menyembah kepada manusia, itu yang kita bisa. Iya. Itulah suka aja. Aku karena dibilang si Dayak tadi mengutamakan yang Kristen naik, aku jadi nggak udah mau turun, aku jadi gitu dinaikkan tadi. Iya, jadi memang di sini. Salam kenalan dulu. Oh iya. Ya, salam kenal, saya Lisa, biasa dipanggil Lisa. Tapi kalau untuk akun ini namanya Dayak Kalimantan Mu'alaf, seperti itu. Luar biasa. Orang Kalimantan kaya-kaya tuh. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya. Amin ya. Amin. Kaya batin, kaya jiwa, kaya harta, dan kaya akhlak. Amin. Ya, ini karena berhubung hari sudah jam 2.04 di waktu Indonesia Timur. Oh, kami masih jam 12. Iya, saya minta maaf kepada teman-teman yang 4,7 kalau ada mungkin perkataan saya yang salah. Mungkin teman-teman bertanya. Kembali lagi saya katakan berprogres dalam ini nggak boleh meninggal. ya, rencana mau meninggal. Maksudnya meninggalkan Komal ini. Jadi begini, berprogres itu wajib.
Jadi saya berusaha untuk mencintai diri saya, untuk menghargai diri saya dengan tidak melayani orang-orang yang hanya akan merusak mental, merusak psikologis, dan merusak. Ya, Roy di mute dulu sebentar, mungkin nanti lanjutkan dengan teman-teman yang lain. Dan merusak kenyamanan kita. Realitas saya rusak dengan teman-teman di sosial media yang mereka tidak punya niat untuk belajar, tapi mereka hanya niatnya untuk menghujat. Nah, jadi kenapa saya terlihat santai? Karena saya pikir saya harus berpegang teguh kepada ajaran Islam ya, bahwa kita ini bukan sedang islamisasi, kita sedang dakwah. Dari kata da'a artinya mengajak, bukan mengajak mereka masuk ke dalam Islam saja, tapi mengajak mereka berpikir kritis. Maka kembali lagi saya tekankan teman-teman, saya nyaman di komannya Lisa karena saya bisa di backup oleh Lisa untuk tidak debat kusir. Makanya saya menjadi pemateri di sini untuk mendampingi Lisa juga. Semoga Lisa juga bisa bagus channelnya juga ya, Dek. Mudah-mudahan menjadi wasilah juga untuk rezeki di dunia dan juga sampai ke akhirat nanti. Dan satu lagi buat Lisa, besok ada materi yang ingin Uni usung. Uni sudah bahas tentang wanita, tapi masih banyak yang dibahas tentang wanita. Kemudian sudah kitab suci. Uni mau membahas tentang nabi, lebih spesifik nabi palsu dan nabi benar itu kriterianya seperti apa. Insya Allah jam 8 besok. Itu teman-teman, besok yang ingin diskusi dengan saya dan dengan teman-teman apologet, silahkan pelajari mulai dari sekarang. Untuk teman Kristen ya, pelajari materi